Assalamualaikum, saya Fakih Arkan Sukani. Nama saya Lita Aprilia. Nama saya Muhammad Farel Arganta Nuriman. Saya Muhammad Basri. Nama saya Rehan Davin Arjonova. Saya Mutia Kansa dari kelas 11 IPS 1. Ciri-ciri demokrasi Pancasila. Yang pertama adalah penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan konstitusi. Penyelenggaraan pemerintahan suatu negara umumnya berpedoman pada peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis. Di Indonesia, penyelenggaraan pemerintahan negara sebagian besar berpijak pada peraturan perundang-undangan, yakni berbagai jenis atau bentuk peraturan yang mempunyai kekuatan mengikat yang dibuat oleh pejabat atau lembaga yang berwenang. Dilakukan kegiatan pemilihan umum secara kesinambungan. Pemilu merupakan sistem pemilihan pejabat publik yang banyak digunakan oleh negara-negara di dunia dengan sistem pemerintahan demokrasi. Berdasarkan buku Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia pasca Amandemen UUD 1945 tahun 2010, karya Tidik Tribulan, pemilu dianggap sebagai lambang sekaligus tolak ukur dari demokrasi. Dengan pemilu, demokrasi dianggap sistem yang menjamin kebebasan warga negara, terwujud melalui penyerapan suara sebagai bentuk partisipasi publik secara luas. Maka dari itu, sudah menjadi kewajiban pemerintah demokrasi melaksanakan pemilihan umum dalam waktu yang sudah ditentukan. Lalu, ciri demokrasi Pancasila yang ketiga adalah menjunjung tinggi hak asasi manusia dan melindungi masyarakat minoritas. Demokrasi Pancasila memastikan adanya perlindungan hak asasi manusia untuk menjamin hak-hak rakyat Indonesia. Caranya adalah dengan mengembangkan budaya perusahaan, memperbanyak penyesuaian kebijakan, pedoman dan dukungan di tingkat internasional. 4. Proses demokrasi dapat menjadi ajang kompetisi berbagai ide dan cara menyelesaikan masalah. Contohnya seperti partai. Partai sendiri merupakan salah satu sarana dalam melakukan sistem demokrasi. Melalui sistem partai, rakyat dapat menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah yang sah. Partai sendiri memiliki fungsi dalam hal pengawasan kinerja pemerintah apakah sesuai dengan aspirasi warga negara. Selain itu, partai juga dapat mewakili rakyat dalam langsung calon pemimpin, baik negara maupun pemimpin daerah. 5. Ide-ide yang paling baik bagi Indonesia akan diterima dan bukan berdasarkan suara terbanyak. Pengambilan keputusan bersama dengan cara musyawarah atau mufakat. Hal ini bertujuan jelas untuk mengatur kehidupan rakyat dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, bukan dengan memaksakan kehendak. Contoh mudahnya adalah pada rapat rukun tetangga untuk pemilihan ketua RT, warga negara Indonesia menggunakan sistem mufakat atau keputusan bersama. 1. Demokrasi yang berketuhanan Maha Esa. Demokrasi yang berketuhanan Maha Esa berarti sistem penyelenggaraan negara harus taat, konsisten, dan sesuai dengan nilai juga kaidah dasar ketuhanan yang Maha Esa. Dengan begitu, maka diharapkan masyarakat mempunyai pola pikir dan tindakan yang jauh dari tercela, sehingga dapat meminimalisir adanya konflik horizontal maupun penyebab pelanggaran HAM vertikal. Kedua, demokrasi dengan kecerdasan. Yang kedua ini berarti aturan dan penyelenggaraan demokrasinya menurut Undang-Undang Dasar 1945, bukan lewat naluri, kekuatan otot, ataupun kekuatan massa. Pelaksanaannya lebih menurut kecerdasan rohani, akliyah, rasional, dan kecerdasan emosional. Maka dengan pola pikir tersebut, masyarakat bisa melakukan tindakan yang rasional. Yang ketiga, demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Demokrasi Pancasila merupakan kekuasaan tertinggi ada pada tangan rakyat. Jadi, prinsipnya rakyatlah yang memiliki kedaulatan. Nah, kedaulatan ini dibatasi dan dipercayakan kepada wakil rakyat, yaitu MPR seperti DPR dan DPD, dan DPRD. Suara rakyat dapat ditampung pada satu wadah untuk kemudian disampaikan secara jelas dan tepat melalui wakil rakyat. Demokrasi dengan rule of law mengandung 4 makna di dalamnya.
Yang pertama, kekuasaan negara Republik Indonesia harus mengandung, melindungi, dan mengembangkan kebenaran hukum. Bukan demokrasi yang bersifat ugal-ugalan maupun demokrasi yang bersifat manipulatif. Yang kedua, kekuasaan negara memberikan keadilan hukum, bukan demokrasi yang terbatas pada keadilan formal maupun kepura-puraan. Yang ketiga, kekuasaan negara memberikan jaminan atas kepastian hukum, bukan demokrasi yang membiarkan kesemrawutan atau anarki. Yang keempat, kekuasaan negara mengembangkan manfaat atau kepentingan hukum, bukan demokrasi yang mempopulerkan fitnah dan hujatan atau perpecahan, kerusakan, maupun kerusuhan. Prinsip demokrasi Pancasila selanjutnya adalah demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. Penerapan prinsip demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara bertujuan agar satu orang atau satu kelompok tidak menguasai atau mendapatkan kekuasaan yang banyak, yang mana hal ini sangat bertentangan dengan tujuan dari demokrasi itu sendiri. Kemudian, jika prinsip demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara ini tidak diterapkan di Indonesia, maka setiap orang atau setiap kelompok tidak memiliki kebebasan atau kesempatan yang sama dalam mengeluarkan suara atau pendapatnya untuk memajukan negara tersebut. Pemisahan kekuasaan negara di Indonesia dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal-pasal yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar tersebut menjelaskan secara rinci mengenai tugas-tugas dan fungsi-fungsi dari lembaga-lembaga tinggi negara. Salah satu contohnya yaitu terdapat di pasal 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjelaskan tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat. Prinsip demokrasi Pancasila yang keenam adalah demokrasi dengan hak asasi manusia. Demokrasi dengan hak asasi manusia di dalam penerapannya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Hal ini sejalan dengan definisi dari demokrasi itu sendiri, yaitu menyamaratakan hak setiap warga negara dalam pengambilan keputusan negaranya untuk mengubah hidup mereka sendiri. Di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, penerapan hak asasi manusia diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di pasal-pasal yang terdapat di dalamnya menjelaskan secara jelas mengenai hak-hak dan kewajiban setiap orang dalam berdemokrasi. Contohnya seperti pada pasal 28 yang menjelaskan tentang kemerdekaan setiap orang dalam mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan. Juga terdapat pada pasal 28E ayat 1 hingga 3, di mana di dalam isi pasal tersebut menjelaskan mengenai kebebasan setiap orang untuk memeluk agama, kebebasan setiap orang untuk meyakini kepercayaannya, dan kebebasan setiap orang untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. 7. Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Berarti, demokrasi Pancasila menghendaki diberlakukannya sistem pengadilan yang independen atau merdeka dengan memberi kesempatan seluasnya kepada pihak yang berkepentingan untuk mencari dan menemukan hukum yang paling adil. 8. Demokrasi dengan otonomi daerah. Prinsip yang ke-8 ini berarti demokrasi Pancasila dijalankan dengan prinsip otonomi di mana pemerintahan membentuk daerah-daerah otonom pada provinsi dan kabupaten atau kota. Tujuannya adalah supaya bisa mengatur dan menyelenggarakan urusan-urusan pemerintah sebagai urusan rumah tangganya sendiri yang diserahkan oleh pemerintah pusat. Hal tersebut juga berfungsi untuk menggali potensi dan memanfaatkannya sebagai instrumen untuk mengembangkan daerahnya. 9. Demokrasi dengan kemakmuran. Prinsipnya ialah upaya membangun negara yang makmur oleh dan untuk rakyat Indonesia yang mencakup semua aspek entah hak dan kewajiban, kedaulatan rakyat, pembagian kekuasaan, otonomi daerah, ataupun keadilan hukum. Hal ini berdampak pada menekannya tingkat konflik agama maupun antar ras menjadi lebih kecil.
Dan yang terakhir atau yang ke-10, demokrasi yang berkeadilan sosial. Prinsip ke-10 ini berarti demokrasi ini menggariskan keadilan sosial di antara berbagai kelompok, golongan, dan masyarakat. Artinya, semua masyarakat mendapat pemberlakuan yang sama tanpa melihat tingkat sosial maupun tingkat ekonomi tertentu. Apa itu asas kerakyatan? Asas kerakyatan merupakan asas kesadaran untuk cinta kepada rakyat, berpadu dengan nasib dan cita-cita rakyat, serta memiliki jiwa kerakyatan atau menghayati kesadaran, senasib, dan cita-cita dengan rakyat. Pelaksanaan demokrasi Pancasila dilakukan berdasarkan asas kerakyatan. Asas kerakyatan ini mempunyai makna bahwa proses demokrasi ini dilakukan oleh rakyat dan untuk rakyat. Jadi, demokrasi Pancasila dilakukan semata-mata hanya untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia, bukan untuk kepentingan golongan atau kelompok tertentu. Tujuan penggunaan asas kerakyatan adalah untuk meminimalisir dampak dari ketimpangan sosial yang terjadi di masyarakat akibat adanya proses demokrasi Pancasila. Asas musyawarah sendiri merupakan asas yang memperhatikan aspirasi dan kehendak seluruh rakyat yang sangat banyak, dan melalui forum permusyawaratan guna untuk menyatukan pendapat dan mencapai kesepakatan bersama atas kasih sayang dan pengorbanan untuk kebahagiaan bersama. Seperti yang kita ketahui, sebagai negara yang mempunyai ciri-ciri negara demokrasi, segala keputusan yang dihasilkan dalam proses demokrasi harus melalui proses musyawarah. Proses musyawarah dalam mengambil keputusan ini ditujukan untuk mencari sebuah kata sepakat dalam membicarakan keputusan. Dalam kehidupan berdemokrasi, kata sepakat biasanya disebut dengan kata mufakat. Jadi, pelaksanaan demokrasi Pancasila di Indonesia dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Hasil dari musyawarah mufakat harus diterima, dihormati, dan dilaksanakan oleh seluruh pihak yang terlibat dalam musyawarah mufakat. Berikut ini adalah beberapa fungsi demokrasi Pancasila secara umum. Yang pertama, memastikan keterlibatan rakyat dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Misalnya, ikut memilih dalam pemilu, ikut serta dalam pembangunan, menjadi anggota badan perwakilan. Semua rakyat harus ikut serta dalam pemilihan umum dengan jujur dan adil, tidak ada yang golput. Adapun dampak negatif dari golput. Yang pertama, program pembangunan yang disiapkan oleh presiden terpilih berpotensi tidak didukung oleh mayoritas penduduk. Salah satunya adalah karena penduduk yang tidak menggunakan hak suaranya tidak merasa menjadi pendukung dari program tersebut. Oleh sebab itu, potensi gagalnya pencapaian tujuan dan pembangunan menjadi cukup besar. Dan ini sangat berbahaya bagi suatu negara yang umur demokrasinya masih muda. Kedua, kelompok yang tidak menggunakan hak suara pada saat pemilu berpotensi menjadi kekuatan yang dapat melakukan sabotase atas program-program yang telah disusun oleh pemerintah yang dikomandoi oleh presiden terpilih. Resiko ini dapat berupa pembelokan arah pembangunan maupun berupa hambatan yang dapat memperlambat laju pembangunan. Yang ketiga, kelompok yang tidak menggunakan hak suara secara politis merasa berada di luar dari sistem politik yang dibangun, sehingga mereka dapat menganggap dirinya tidak bermasalah jika tidak memberikan dukungan kepada pemerintah yang dipimpin oleh presiden terpilih. Dan fungsi demokrasi umum Pancasila yang kedua adalah memastikan berdirinya dan berjalannya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini adalah beberapa fungsi demokrasi Pancasila secara umum. Yang ketiga, memastikan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan sistem konstitusional, yaitu dengan tidak membeda-bedakan agama, ras, suku, golongan, tingkat pendidikan, warna kulit, jabatan, status sosial dalam menegakkan hukum. Harus ada sifat toleransi satu sama lain, jangan sampai terjadi adanya konflik. Yang keempat, memastikan tegaknya hukum yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Pengertian demokrasi Pancasila
adalah suatu paham demokrasi yang berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam ideologi Pancasila. Jadi, secara ringkas, penjelasan poin-poin penting mengenai sistem demokrasi ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, demokrasi dilaksanakan berdasarkan kekeluargaan dan musyawarah untuk mufakat untuk kesejahteraan rakyat. 2. Sistem organisasi negara dilaksanakan sesuai dengan persetujuan rakyat. Fungsi demokrasi Pancasila selanjutnya adalah mewujudkan keserasian antar lembaga negara dan mewujudkan pemerintahan yang bertanggung jawab. Keserasian yang dimaksud adalah lembaga-lembaga negara dapat saling membantu dan saling menyempurnakan untuk mewujudkan pemerintahan yang bertanggung jawab.